nggak bisa menipu di sini. Oke, di record bagus. Jadi nanti langsung nampak di sini. Nanti di sini langsung nampak. Oke, ini direkam ya. Di sini langsung nampak bahwa Rizka tadi yang mengirim kepada Ibu itu word-nya benar walaupun ada beberapa keterangan salah, tetapi PPT-nya salah. PPT-nya harus mengikuti kepada Word. Kayak mana kita tulis di Word itu sesuai sama arahan Ibu, itulah yang dibuat. Jadi kamu masuk ke PPT tadi, ke Word tadi adalah kesimpulannya. Coba lihat kesimpulannya. Sekarang lihat Word ya, ini udah salah kan? Lihat kesimpulan di Word. Kesimpulan di Word, lihat dulu. Supaya anak-anak Ibu yang lain pun tahu di mana ya salahku. Nah, gitu ya. Kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah di sini kesimpulan anak Ibu, kepanikan pasar saham ini kalau cerita ini kesimpulannya adalah kalau kepanikan pasar saham ini harusnya di awal pertama. Di awal pertama, di latar belakang itu dibuat. Nah, yang kita buat di sini aturannya adalah kesimpulan tentang apa yang Rizka bahas tadi di dalam pembahasan. Apa yang Rizka bahas tadi tentang strateginya, tentang pasar modalnya, teorinya nggak perlu lagi ditulis di kesimpulan. Jadi yang kamu simpulkan adalah tentang strategi tadi dan bagaimana kendala-kendala apa tadi yang kamu buat itu yang kira-kira akan memberikan masukan kepada bursa efek untuk bergerak di dalam strategi pasar modal. Nah, itulah dia. Jadi arahnya ke situ. Arahnya kalau tadi membahas tentang PT Bank Mandiri misalnya, bukan bursa efek, tentang PT Bank Mandiri. Jadi kesimpulannya adalah kita bahas tadi tentang apa yang kita buat di sana itu. Contohnya kamu tadi ada mau membahas tentang di sini kan ada kamu bilang reaksi pasar terhadap saham, ya kan? Kondisi peristiwa pandemi. Nah, itulah buatlah bagaimana kesimpulannya. Itu tadi kita bahas kan di dalam. Ternyata kamu itu pun nggak kamu bahas semua. Nah, jadi apa yang kamu buat di sini? Bagaimana reaksi pasar? Itu bahas. Kemudian bagaimana perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pandemi terhadap pasar modal, di bursa efek. Boleh tambahkan. Kemudian apakah perbedaan laju naik turun saham di berbagai sektor? Boleh. Nah, itulah yang kita simpulkan. Apa yang kita bahas di dalam pembahasan tadi, teori nggak usah lagi, kan teori beda-beda sendiri dia. Teori nggak usah lagi dibahas. Di penutup ini nggak ada lagi cerita latar belakang, nggak ada lagi cerita panjang-panjang lebar yang kemana-mana. Yang panjang lebar ini, yang cerita kondisi ini terakhir kamu bilang ini, itu masuk di dalam pembahasan, bagus. Aturannya. Bagus sekali itu ditaruh di pembahasan. Gitu. Jadi kita mengarangnya jangan mengarang bebas. Mengarangnya ada teori. Ada teori dan ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Data kamu bikin aja kesimpulan tentang data kamu tadi yang bagus di atas, udah cukup. Gitu. Ya. Nah, ini datanya kayak mana? Dikaitkan di situ. Terus apa lagi bagi kestabilan pasar bagi penerima UMKM. Tapi di sini mana dia yang untuk bursa efek? Harus mengarah ke Mandiri tadi. Harus ada kesimpulannya menggambarkan tentang kondisi Bank Mandiri. Ini tentang kondisi bursa efek dalam menghadapi strategi pasar modal. Bagaimana? Walaupun salah nggak apa-apa, tapi harus nampak gitu. Terus baru kamu sarankan pemerintah perlu membuat kebijakan. Nah, itu boleh. Ya kan? Nah, tapi juga harus nggak boleh mengambang. Harus ada yang secara teknis nggak boleh angan-angan. Harus ada misalnya harus lebih baik. Apa yang lebih baik? Ibu Yani harusnya mengajar kami lebih baik. Oke, bagaimana lebih baik? Pokoknya lebih baik lah, Bu. Nggak bisa. Harus mengarah. Mau kayak mana harus lebih baik? Ada Ya, kalimat penjelasnya, Bu. iya. Ada yang teknikalnya, ada tekniknya. Nggak boleh cuman teori yang ngambang. Ya. Dan satu lagi daftar pustaka. Kenapa buku kita nggak dimasukkan ke dalam bahan acuan? Nggak punya buku, Rizka. Punya, Bu. Kenapa nggak masuk? Karena cakupan dari pasar modal ini sudah saya Ambil dari ambil, tapi saya lupa cantumkan, Bu.
Iya, maka Ibu bilang, jadi gini, tetap harus ada buku kita, pedoman. Walaupun tidak diambil jadi kutipan, itu menunjukkan bahwa kita dalam membuat sesuatu itu ada rujukan, ada bacaannya. Walaupun nggak kau baca misalnya, tapi itu menunjukkan bahwa kita itu menunjukkan intelektual kita itu ada dasarnya. Cara kita ngomong-ngomong itu ada dasarnya gitu. Ibu pun ngajar kalian nggak boleh asal sembarangan suka-suka nenek moyang Ibu. Harus ada dasarnya. Ya. Oke, cukup jelas Putri? Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Jadi nanti kamu tinggal memperbaiki notulennya saja. Ini nggak perlu perbaiki lagi, udah ada nilai. Dan nilainya sudah bertambah hari ini. Dan nilai yang paling bagus diberikan karena kamu pertama maju. Ya, kamu pemenangnya kayaknya ini. Ya, Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. ya sama-sama. Oke, berikutnya siapa? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silahkan. Ya, silahkan dulu. Siapa tadi anak ibu yang duluan? Saya, Bu. Ya, oke. Siapa namanya? Rosalina, Bu. Oke, yang lain mendengarkan. Setuju dia duluan? Karena tadi Bu tengok ada 2 yang raise hand. Ada yang mau komplain? Makanya Ibu tanya, siapa? Sekarang? Oke ya, sekarang Ibu tes lagi. Siapa yang mau maju sesudah ini supaya sama-sama kita melihat dan tidak ada pilih-pilih. Ibu nggak pilih-pilih. Ibu tanya, 1 orang aja. Siapa lagi sesudah ini? Saya aja, Bu. Saya, Bu. Ya, bagus. Stop. Ya kan? Raise hand kamu. Raise hand kamu, Rahel. Ya, 2. 1 lagi. Ya, 3. Udah. 4. Oke. 1 lagi, udah cukup. Sampai Eltogar. Eltogar, Ibu tutup karena Ibu nampak kau. Kalau kau belum tutup tadi, belum masuk tadi, mungkin belum tutup. Karena kamu kalau sempat kamu dapat presentasi yang terakhir, gawat. Gawat kamu. Nggak akan bisa dapat A. Apakah yang sekarang ini pasti dapat A? Belum tentu juga. Kalau jelek kali, ya enggak juga. Tapi kalau kita tahu diri, kayak Putri tahu dia bagus, tapi dia masih nggak yakin, dia maju pertama. Dan benar, Ibu perbaiki dia. Nah, jadi sekarang ini ya sesuai ya. Ingat masing-masing ya. Oke. Yang terakhir Eltogar. Jadi jangan berlomba-lomba. Ini semua nampak resen. Terakhir Ibu kasih Nora. Siapa tahu masih ada kesempatan. Oke. Nah, sekarang stop dulu. Jangan raise hand dulu. Udah cukup dulu nanti supaya kita waktunya kita lihat. Karena Ibu nggak lama-lama ya. Setelah Nora tadi. Setelah Nora ada satu lagi. Siapa setelah Nora tadi? Devi ya? Agung, Bu. Oh, udah. Iya, Bu. Agung udah masuk juga. Joshua masuk juga. Dwi Tadi Septian. sebelum Nora saya, Bu. Tapi di tempat Ibu Nora duluan daripada kamu. Iya, tadi Ibu bilang kan low hand, Bu. Saya low hand, Bu. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah banyak kali, sempat nggak nih? Oke lah, kita mulai. Bagus, nengok antusiasnya Ibu senang. Silakan anak Ibu. Baik, Jadi Bu. sekarang, ya, oke, yang chat dia Bu baca ya. Oke. Sudah bisa dimulai. Mohon maaf Silakan. sebelumnya, Bu. Saya memakai 2 perangkat, Bu. Oke. Nah, sekarang yang raise hand-nya jangan diturunkan lagi. Udah cukup ini dulu ya. Jangan turun lagi. Tetap aja raise hand. Oke, silakan. Yovita sekarang. Rosalina, Bu. Oh ya. Oke. Bagus kayak gini. Jadi kalaupun salah-salah senang Ibu nengoknya memperbaikinya. Bikin Bikin slideshow Rosalina. Nampak semangat kan senang orang ngajarnya. Tapi kalau melempem aja. Ya, Baik, silakan. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Di sini saya akan membahas yaitu strategi investasi pasar modal PT Unilever. Perkenalkan, nama saya Rosalina Monika Sihite, NIM 2021 01061. Sebelum kita masuk ke strategi investasi pasar modal PT Unilever, ada baiknya kita mengerti
Apa itu pasar keuangan? Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Kemudian ada 6 jenis pasar keuangan, yaitu pasar uang, pasar modal, pasar valuta asing, pasar hipotek, pasar kredit, konsumen, dan pasar komoditas. Di sini kita akan membahas yaitu pasar modal atau capital market. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Kemudian, instrumen investasi pasar modal ada 5, yaitu saham, reksadana, surat utang atau obligasi, exchange trade fund atau ETF, dan derivatif. Sekarang, sebelum kita masuk ke strategi investasi pasar modal PT Unilever, ada baiknya kita mengerti apa itu PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk atau perseroan adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Kemudian pengaruh leverage terhadap harga saham pada PT Unilever Indonesia. Sebelumnya kita cari tahu yaitu leverage adalah merupakan kemampuan suatu perusahaan menggunakan hutang. Beberapa analisis menggunakan istilah solvabilitas, yang adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian PT Unilever ini adalah salah satu perusahaan consumer goods yang terbesar di Indonesia, yaitu yang telah menggunakan hedging dengan mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Perusahaan tersebut melakukan kebijakan hedging atau lindungi nilai karena mempunyai utang dalam valuta asing, namun pendapatan perusahaan dalam bentuk rupiah. Kemudian strategi investasi pasar modal PT Unilever Indonesia Tbk yaitu mendorong pertumbuhan pasar melalui stimulasi konsumsi konsumen. Kemudian yang kedua, memperluas dan memperkaya portofolio ke value dan premium. Kemudian yang ketiga, menjadi yang terdepan dalam hal eksekusi, termasuk kanal dan inovasi. Kemudian yang keempat, yaitu penerapan e-everything di semua lini, termasuk penjualan, operasional, dan pengelolaan data. Kemudian lagi, yaitu tetap menjadi yang terdepan dalam penerapan bisnis yang berkelanjutan. Dengan strategi dan prioritas yang jelas dan terarah, perseroan siap. Oke, Rosalina, coba slide berikutnya. Habis ya. Coba kasih tahu kekurangannya apa. Karena kamu banyak merahnya ini. Di Word-nya lumayan, tapi di PPT-nya merah sama seperti tadi. Coba kasih tahu. Udah dengar tadi yang Ibu komen untuk anak Ibu Rizka, ya, mau Rosalina? Udah dengar ya? Sudah, Bu. Oke, kamu kekurangannya di mana? Untuk yang pertama, Bu, saya juga kurang di latar belakang. Ya, padahal latar belakang kamu sama seperti si anak Ibu tadi Rizka juga bagus karena kamu langsung mengarah ke investasi sesuai sama judulmu. Ingat judul adalah strategi investasi di pasar modal PT Unilever. Jadi bahas tentang pasar modal, strategi investasi, bagaimana investasi itu kenapa, apa masalah fenomena tentang investasi, dan jelaskan kenapa pilih dari si Unilever. Kenapa Unilever? Nah, jadi kamu ini udah bagus. Investor tidak tahu dengan pasti hasil akan diperolehnya. Betul, bagus. Ang 1997, tapi kalau bisa jangan ambil dari 1997. Ada yang baru ini bukunya. Ya, jangan dari buku tahun 1997, udah berapa puluh tahun, nakku. 97 ke sekarang udah berapa tahun, Rosa? 24. Ambil yang terbaru ya. Ini kamu bagus karena mengutipnya. Buku kita yang baru juga ada kok tentang itu. Perbankan dari Kashmir juga ada ya. Jadi masukkanlah sedikit dalam latar belakang kamu itu tentang perusahaan yang mau kamu nilai. Kenapa dia? Ada masalah apa dia?
Nah, itulah yang dalam kita bahas tentang latar belakang. Dan masukkan dia dalam PPT. Nah, di PPT dibahas juga sesuai yang di dalam Word tadi gitu. Ini Word-nya udah bagus, tapi masih kekurangannya tadi di latar belakang harusnya tambahkan tentang investasi udah masuk tadi, strateginya ada. Lalu tentang perusahaan ini, ada masalah apa selama ini, apa yang dijalaninya? Gimana dia selama ini dalam pasar modal? Nampak kan? Walaupun belum besar, belum banyak kamu bahas, tapi secara umum sedikit aja kita taruh di situ. Kenapa kita bahas di Unilever? Ya misalnya kenapa kita memilih Dunkin Donut? Kita mau melihat bagaimana promosi dilakukan Dunkin Donut. Ya jelaslah Dunkin Donutnya nanti kita jelaskan sedikit karena Dunkin Donut selama ini promosi nggak promosi laku berat. Nah masalahnya apa itu yang mau kita lihat. Nah gitu dia. Ya, oke. Masuk kita ke rumusan masalah. Nah, apa nampak anak ibu dari Word itu? Memang kamu tidak buat di PPT ya, tapi ini merah kamu punya. Seperti tadi si Rizka. Apa coba? Kamu tulis ini apa pengertian pasar keuangan? Itu perlu? Enggak. Buang ya. Apa investasi pasar modal? Buang. Bagaimana PT Unilever Indonesia? Bukan bagaimana. Bukan bagaimana. Nah, yang mau kamu bahas di dalamnya nanti pengertian pasar uang, dalam pembahasan pasar modal, boleh. Bagaimana PT Unilever harus? Apa pengaruh strategi leverage terhadap harga saham? Boleh. Apa strategi PT Unilever Indonesia? Itu yang paling perlu. Yang nomor 5 ini. Itulah dia masalah yang harus kamu teliti adalah bagaimanakah strategi investasi pasar modal PT Unilever. Itu masalah kamu, nak. Kalau mau kamu tambahkan lagi tentang leverage itu boleh, tetapi di dalam pembahasan nanti di dalamnya kamu bahas dan simpulkan apa yang kaitannya bersamaan dengan judul. Apa di dalam judul tadi kita lihat? Strategi dari PT Unilever kan? Nah, itu dia yang kamu lihat, tujuan masalah, rumusan masalahnya. Tujuan mau dibuat, mau enggak boleh. Oke, masuk kita ke pembahasan. Next, slide berikutnya. Nah, kamu langsung ke, nah yang bagus kamu punya tadi. Oke, slide berikutnya terus. Ini oke, bagus. Next, next. Dan 6 jenis pasar keuangan. Oke, itu teori namanya itu. Itu namanya landasan teori. Belum masuk ke data perusahaan. Oke, ini kamu bahas ini pengertian pasar keuangan. Oke, ciri-ciri pasar keuangan boleh ambil dari buku mana aja. Oke, memperbanyak tulisan. Oke, lanjut next. Next, pasar modal bagus. Instrumen investasi pasar modal. Ini masih teori kan? Iya, Bu. Nah, terus. Jadi masih teori. Instrumen investasi pasar modal. Nanti ini teori kan. Teori ini nggak perlu dibahas kecuali kalau kamu nggak perlu dijadikan kesimpulan, kecuali kalau Roza nanti masukkan investasi yang dilakukan oleh si PT Unilever. Oke, langsung next. Lanjut. Nah, ini yang bagusnya. Tapi harus kamu tulis itu data perusahaan. Nah, ini kamu masukkan di sini. Ini bagus nih. Didirikan kapan, PT Unilever, kegiatan utamanya apa. Ini bagus banyak. Di PPT nggak perlu sebanyak ini memang. Tapi ada judul-judulnya harus nampak. Subnya ada gitu. Oke, next. Pemegang saham terbesarnya siapa? Oke, bagus ya. Next. Kepengurusannya itu bagus. Tapi di dalam PPT nggak perlu dibahas itu. Coba kamu bikin slideshow ini. Buat slideshow. Bikin dalam bentuk slideshow. Nanti kamu tinggal pencet-pencet aja next gitu ya. Nah, nanti tinggal kamu pencet kursornya aja. Oke, inilah yang perlu dibahas. Ini yang perlu kamu bahas. Di dalam pembahasan itu perlu, di PPT juga itu kamu taruh, ya kan? Kalau kepengurusan nggak perlu bahas itu tentang perusahaan. Yang perlu dibahas sekarang adalah ini. Apa kegiatan yang dilakukannya? Bagaimana kegiatan dia? Nah, kemudian kamu bahas lagi sini yang bagus lagi, pengaruh harga saham, pengaruh leverage terhadap harga saham PT Unilever. Bagus. Bahas itu, tapi nanti di kesimpulan taruh tentang strategi dia apa, kemudian pengaruh leverage-nya bagaimana. Nah, kamu gambarkan itu dan di kesimpulan kan dimasukkan. Strategi investasi pasar modal PT ini, kemudian penutupnya next. Next. Nah, di sini aturannya sebelum terima kasih ini ada penutup. Penutup itu adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini kamu bikin pasar keuangan. Perhatikan anak ibu ya.
Penutup itu adalah apa yang kita bahas di dalam pembahasan. Nah, anak ibu ini dimasukkannya lagi. Kesimpulan pasar keuangan adalah mekanisme pasar. Boleh, tapi itu buang-buang. Nggak perlu, karena teori nggak perlu disimpulkan lagi. Di atas kan, dalam teori kan udah kamu buat ini. Ini di atas sudah ada kan? Nah, pasar modal apa? Masukkan. Yang paling perlu adalah 1, 2, 3 tadi itu yang di kesimpulan kamu ya, pasar keuangan adalah itu nggak usah lagi. Itu masuk di atas tadi di teori. Di kesimpulan itu nggak usah lagi ditaruh, teori nggak usah ditaruh lagi, kalau mau ditaruh boleh, tapi buang-buang tempat aja. Untuk apa? Langsung masuk ke poin keempat ini, kamu punya PT Unilever didirikan pada tanggal ini, boleh. Karena kamu bahas tadi PT Unilever-nya, gambaran umumnya, masukkan sedikit. Lalu masuk lagi apa? Bagaimana strateginya di situ? Bagaimana pengaruh leverage-nya? Bagaimana indeks harga sahamnya? Itu simpulkan. Jelas, Roza? Jelas, Bu. Nah, baru masuk ke saran. Saran itu berkaitan dengan yang di kesimpulan. Strateginya tadi dibuatnya begini, kamu sarankan supaya lebih bagus bagaimana. Nah, itu dia. Jadi nanti buat notulennya, buatlah itu dalam bentuk kata-kata ringkas saja, kayak mana yang Ibu bilang tadi, sesuai pemahaman kamu. Cukup jelas, kalau nggak jelas tanya. Cukup jelas, Bu. Baik, jadi kamu sudah dapat nilai bagus. Tapi memang masih bagus dari si Putri. Ya, masih di bawah si Putri, tapi sudah bagus. Sudah baik, tinggal cari, tinggal santai-santai, bikin tugas bagus-bagus, absen bagus, jangan ada keluhan, jangan ada, supaya Ibu puas apa? Jangan ada keluhan Ibu. Maksudnya Ibu bilang, kamu ini kok menipu yang ngambil absen orang. Nah, kemudian kamu ini kok asik download aja ya untuk tugas. Nah, tapi kalau semuanya mulus, kalian sudah pasti dapat A. Mau nggak A satu kelas? Mau, Bu. Tapi apa bisa A satu kelas? Nggak bisa lah. Tadi aja udah nampak ada yang bermasalah. Mau kalian kalau Ibu A kan satu kelas? Nggak mau lah. Mana mau, orang kita rajin, kita bagus, kita nggak pernah tugas segala macam, orang lain enak-enak aja sama kayak kita. Tapi membantu dia boleh? Boleh. Artinya apa? Mengingatkan, kau jangan absen lah. Nanti kena marah Ibu, kau kena merah pula. Merah, kuning, biru. Kalau udah hijau baru jalan. Ya, oke. Tutup, close. Masuk yang kedua, yang ketiga. Jadi nanti waktu membuat notulen tulis Rosalina Monica Munte dalam kurung 2, tanggal presentasinya nanti tulis tanggal 13 April dalam kurung 1. Artinya presentasi pertama. Boleh tulis presentasi pertama, boleh, terserah. Itu kan kepada Ibu, artinya Ibu yang baca. Ya, Ibu yang baca apa yang kau buat. Oke, sekarang yang ketiga. Saya, Bu. Jangan berebut. Udah Ibu tandai nih. Jadi artinya tetap kalian dapat nilai bagus. Maaf, Bu. Tadi saya udah Silakan. raise hand, tapi saya sempat terkeluar karena jaringan, Bu. Saya udah login kembali, tapi jadi terlower. Siapa namanya? Yovita Sarah, Bu. Oh, kamu tadi kan bukan nomor 3 kan? Bukan nomor 4. Saya nomor 3, Bu. Cuman tadi saya sempat terkeluar gara-gara jaringan, Bu. Makanya jadi saya slower hand, Bu. Mana dia? Coba. Mana kamu? Coba kamu bicara dulu. Ini Bu, saya, Bu. Kamu nggak buka kamera? Buka, Bu. Namanya Yovita. Oh iya, betul. Nomor 3 kamu tadi. Sesudah si Rosalina kamu ya. Iya, Oke, baik. Kita jujur semua. Setuju semua kan si Yovita? Karena tadi memang dia. Oke, bagus. Silakan Yovita. Saya izin share screen, Bu. Ya. Ingat ya, masing-masing menyendai ya. Karena tetap Ibu bantu. Cuman kalau bagus nomor 1 lah. Nomor 2, nomor 3 kan gitu. Oke, nah ini juga ya. Dia punya ini template-nya dinilai bagus. Nah, apakah Ibu setuju asisten Ibu bilang bagus? Setuju. Ibu juga gitu kan, karena supaya Ibu jangan capek kan tentu saja Ibu harus menggunakan bantuan. Kayak kalian juga lah. Kadang-kadang Ibu tiba-tiba Ibu bilang, Rizka tolong share screen, Rizka tolong kirim foto misalnya. Gitu ya. Nah, ini juga ada asisten Ibu yang menilai, termasuk salah satunya ini dinilai template-nya itu bervariasi, dia kasih kode. Oke, silakan.
Baiklah, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yovita Sarah dengan NIM 2021011047. Dalam presentasi pada sore hari ini, saya membawakan judul Transaksi Falas Bank BCA. Sebelum itu, sebelum masuk pada transaksi falas Bank BCA, saya akan memperkenalkan dulu bagaimana apa itu arti devisa. Devisa itu adalah sejumlah valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Adapun jenis-jenis devisa itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan sumbernya, ada devisa kredit dan devisa umum, dan berdasarkan wujudnya, yaitu ada devisa kartal dan devisa giral. Bentuk-bentuk devisa itu juga ada valuta asing atau falas, yang kedua emas, yang ketiga surat berharga seperti special drawing rights, cable order, bill of exchange, dan travel check. Yang kedua itu tema judulnya ada falas atau forex atau foreign currency. Valuta asing atau yang disingkat dengan falas atau foreign exchange atau forex atau foreign currency diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Mekanisme bursa falas. Yovita, anak-anak Ibu tadi nampak bergerak apanya si Yovita? Tidak. Nah, kalau tidak, kenapa diam aja? Ibu pikir apa Ibu punya yang salah gitu. Kalau emang tidak bergerak, kalian boleh ngomong anak-anak Ibu. Silakan Bu, maaf Bu, atau Yovita maaf ya, slide kamu statis. Jadi walaupun sebagaimana cantiknya slide, kalau statis ya nggak bisa kita tengok. Gitu. Nggak muncul dia Yovita. Apa masalah kamu? Teman-teman yang nampak di layar kalian itu sekarang judulnya apa? Transaksi falas Bank BCA. Oh, Ibu yang jawab, karena yang lain bisu semua nampaknya. oh iya. Bu, maaf bisa saya pindah sebentar. Kayaknya ini masalah jaringan di layar saya, Bu. Iya, iya. Oke, makanya tadi kan Ibu menyesuaikan juga sama kamu. Ibu pikir apa Ibu? Laptop Ibu yang salah. Semua rata-rata membikinnya bagus, cuman ya itu tadi. Ada yang masih sedikit koreksi lah. Penting UTS-nya bagus, sudah senang Ibu. Tinggal UAS. UAS tidak ada lagi kesempatan Ibu mengajar. Ibu hanya menilai. Dan UAS bukan kayak gini. UAS-nya itu Zoom kita buka selama 75 menit. Paling lama, langsung dikumpul pada hari itu juga. Langsung dikumpul, dan kalau mau nengok buku tidak bisa lama-lama. Soalnya yang banyak mengopi pastenya nggak mungkin bisa lama. Bu, kalau yang sudah saya tampilkan ini, kamu coba pencet slideshow. Pencet slideshow dulu, atau pencet yang bawah itulah. Biasa kalau di laptop Ibu kalau mau apa itu ada yang bentuk kayak komputer itu, yang di bawah itu, yang bawah kali. Di bawah kali itu ada tanda-tandanya itu, ada icon-iconnya itu yang bisa kita pencet. Nah, coba. Kayaknya kamu pun sama laptop Ibu tuh di bawah sebelah kanan kamu tuh dekat volume itu ada, bisa kamu pencet itu untuk slideshow-kan dia. Yang gambar komputer itu sebelah kanan itu. Nampak? Iya sudah Bu. Ini sudah saya tampilkan. Yang kalau boleh tahu yang di layar Ibu tampilannya apa ya Bu? Coba kita tanya yang lain. Masih slide 1. Sama. Si falas Bank BCA. Ya betul. Berarti ada kesalahan tempat Yovita. Betul itu. Masih slide 1 juga? Masih. Kamu udah tampilkan padahal? Udah? Sudah, Bu. Sudah di slide 3, Bu. Oke, sekarang gini. Coba kamu pencet di tempat kamu itu slide kedua. Pencet celek gitu. Tekan. Slide keduanya kamu pencet. Kamu balik lagi ke tampilan komputer. Balik lagi ke tampilan seperti kami yang nampak sama kami nih. Nah, kamu muncul nomor 2 dulu. Ya. Nah, jadi bahasa kayak gitu juga lah. Bahasa harus satu-satu gitu, tapi bukan tampilan slideshow dia. Tampilannya tampilan bagan komputer nampaknya. Ya kan anak-anak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi kalau kita nampil kayak gini, apalagi kita tampil ke luar negeri kayak gini, dianggap kita bodoh kali. Atau nggak bisa kita mentransfer teknologi gitu. Nggak ada cerita atau kita bilang laptop kita memble kan gitu.
Nah, udah kamu coba nggak bisa juga, tetap nggak bisa. Di laptop saya bisa sih, Bu. Saya nggak tahu di laptop Ibu atau laptop teman-teman gimana Coba tampilannya. Ibu tanya laptop anak-anak Ibu ada yang nampak bisa bergerak tayangan si Yovita? Tidak ada, Bu. Tidak, Nggak Bu. ada. Tidak, Nggak Bu. ada. Berarti kamu Belum. sendiri. Berarti kami semua kompak. Laptop kamu aja itu yang hang. Oke, karena kamu tadi ini karena Ibu ngasih nilai. Sebenarnya kalau untuk presentasi apa Ibu nggak mau nih. Tapi karena Ibu memberi nilai hari ini ya karena menilai pribadi masing-masing. Oke, silakan lanjut. Oke. Oh, Ibu, Lanjut. kalau misalnya tampilannya komputer begini, apa slide-nya bergerak? Bergerak kalau kamu pencet satu-satu. Nah, itu bergerak. Satu-satu, tapi nampak kami lihat slide yang lain tuh sebelah kirinya. Masih tampilan komputer kamu nampak. Misalnya ada slideshow, huruf-huruf fontnya itu nampak semua. Tapi nggak apa-apa, oke. Silahkan, karena mungkin komputer kamu lagi hang aja itu. Silahkan. Ya. Maaf, Bu, maaf teman-teman, saya ulangi presentasi saya. Ya, oke. Judul yang saya bawakan pada sore hari ini yaitu transaksi falas pada Bank BCA. Sebelum kita masuk pada transaksi falas Bank BCA, saya perkenalkan dulu apa itu arti devisa. Devisa itu adalah sejumlah valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Jenis-jenis devisa juga dapat dikelompokkan berdasarkan dua, yaitu berdasarkan sumbernya, yang termasuk berdasarkan sumbernya itu ada devisa kredit dan devisa umum. Dan berdasarkan wujudnya ada devisa kartal dan devisa giral. Oke, next. Slide berikutnya. Oke, sekarang Ibu bilang nak ya. Ibu ulang lagi biar cepet nih ya. Kita lihat. Ya, Bu. Kamu suaranya oke, ya presentasinya oke, bagus ya kan. Cuman Yovita, apa kurangnya kamu tidak memasukkan latar belakang? Ya, nanti waktu notulen bikin yang sebagus-bagusnya ya, tapi nggak perlu panjang-panjang. Latar belakang kamu kurang. Padahal di sini kamu bikin bagus. Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi menjadi hal yang sangat penting. Kamu bikin di situ bagus, kemudian kamu arahkan, tapi harusnya lebih banyak lagi tentang pembukaannya itu, tentang fenomenanya, baru masuk ke Bank BCA. Ini kamu ada. Bank BCA-nya masuk. Jadi kamu ceritakan, masukkanlah tentang Bank BCA, kenapa kamu ambil judul ini. Yang tadi seperti Ibu bilang apa sama anak Ibu ini, si Rosa sama si Rizka, tadi Ibu bilang apa alasannya kamu memilih transaksi falas Bank BCA. Jadi di dalam latar belakang ini jelaskan dulu tentang bagaimana pentingnya transaksi falas dalam perdagangan, terutama perdagangan internasional. Baru bahaslah di situ bagaimana Bank BCA, kemudian bagaimana dia bergerak dalam transaksi falas. Apa yang dibuatnya? Nah, baru demikian dengan alasan itu kamu memilih judulnya transaksi falas di Bank BCA. Jelas? Jelas, Bu. Nah, ya, titik. Karena Ibu kan memilih judul tentang apa tadi? Ibu bilang tentang mana? Mana aja? Manajemen, Bu. Manajemen, ya kan? Sorry, tentang pasar keuangan, ya kan? Jadi tentang pasar keuangan boleh tentang valuta asing, boleh tentang pasar modal, boleh tentang penggunaan dana pensiun, boleh tentang money changer, boleh tentang asuransi kan gitu ya. Tapi tetap yang bergerak dalam pasar keuangan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kamu tadi udah bikin bagus, cuman kurang di perkembangan tentang dunia bisnis yang untuk menggunakan falas. Masuk dulu itu. Kemudian baru kamu masuk ke Bank BCA. Bank BCA adalah Bank BCA telah hadir di dunia perbankan sejak kapan itu bagus. Jadi memberi gambaran inilah yang mau kita bahas. Lalu masuklah sedikit tentang falas transaksi falas di dalam Bank BCA yang selama ini udah terjadi gimana? Apa aja yang dibuatnya? Ya, titik. Yaitu rumusan masalah. Kamu pun nggak buat. Nah, kamu bikin di sini. Apa definisi dari devisa? Jangan. Nanti waktu teori, devisa adalah boleh. Karena dia berkaitan dengan falas. Nah, di dalam pembahasan pertama tadi, kaitkanlah bahwa perusahaan selalu menggunakan falas ini, apalagi terutama yang menggunakan bisnis internasional dan yang menggunakan transaksi mendatangkan devisa bagi Indonesia. Nah, boleh masukkan itu cerita itu. Nah, jadi kamu di sini bikin apa definisi dari devisa? Bukan masalah itu. Itu adalah boleh kamu masukkan nanti di landaskan teori karena itu akan memberi gambaran tentang money changer, tentang valuta asing. Boleh. Kemudian apa definisi dari falas? Boleh. Masuk di mana? Di teori, jangan di rumusan masalah.
Bagaimana mekanisme bursa falas? Nah, itu mekanisme bursa falas di Bank BCA di mana ini? Mana ini? Ini macam mana Ibu tanya ini? Macam mana tadi mekanisme bursa falas? Ada kamu bahas? Ada, Bu. Mekanisme bursa falas di mana? Di Bank BCA? Iya, Bu. Saya bahas itu ada di bab 3, Bu. Oke, tapi tidak boleh dia menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah kamu adalah apa coba? Apa? Bagaimana mekanisme bursa falas pada Bank BCA, Bu? Transaksi falas. Sesuaikan judul. Iya, Bu. Itu dia, baru itu masalah kamu. Nah, kamu jelaskanlah dia waktu membahasnya, masukkanlah mekanismenya, masukkanlah dia macam-macam produk falas, masukkanlah dia bagaimana pelaksanaan aktivitas keuangan BCA, tapi bukan di rumusan masalah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, salah semua. Itu boleh dibahas, boleh Bu. Di dalam pembahasan ya Bu. Nah, di dalam teori ya, nah gitu dia. Ya. Nampak ya, nah Ibu Yovita, rumusan masalahnya. Oke, tujuan. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi ujian mid semester paper, bolehlah, nggak apa-apa, sebenarnya nggak penting, ya kan? Kemudian untuk menambah wawasan para pembaca tentang transaksi falas, bolehlah. Tapi yang paling perlu adalah untuk mengetahui dan menganalisa ataupun untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang transaksi falas di dalam bank BCA. Ini pun boleh, nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau untuk TA nanti jangan disebut untuk tugas untuk ujian, ditulis saja untuk apa yang sesuai judul. Nah, masuk next. Next. Kan tadi kamu udah bahas di teori. Pembahasan A-nya adalah landasan teori. Landasan teori. Masuklah tadi devisa, udah kamu masuk slide kedua kan? Kemudian mekanisme, oke, falas masuk tadi. Oke, pengertian falas, foreign exchange. Oke, bagus. Nah, mekanisme bursa falas. Coba jelaskan. Ini masih dalam teori. Masuk. Ayo. Coba kamu jelaskan ini. Ini mekanisme bursa falas di Indonesia, di dalam BCA apa di apa ini di pasar bursa? Salah kamu nih. Ini adalah mekanisme bursa falas di pasar bursa. Awalnya saya Bukan? jelaskan dulu, Bu, bagaimana mekanisme bursa falas, mekanismenya di pasar bursa, Bu. Ya, Kemudian baru betul. saya perdalam lagi sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu Bank BCA, Bu. Iya, betul itu boleh, ini boleh ya kan. Tapi Ibu harus nampak bagaimana yang terjadi di Bank BCA. Ini kan yang memang bursa falas kayak gini, pelaku falas masuk, pelaku falas ini aturannya pelaku falas next. Nah itu kamu kasih contoh tadi untuk bursa falas kan. Pelaku falas ini di dalam di bawah teori tadi falas apa, pelaku falas apa, ini teori, bukan di data perusahaan ya. Ini masih teori ya? Masih teori, Bu. Oh, sorry. Betul. Oke, masih teori. Oke, good. Terus mana? Terus apa lagi? Setelah saya jelaskan yang devisa, don falas, dan bursa itu, Bu, baru saya masuk ke produk falas BCA-nya, Bu. Oke, produk falas BCA di mana itu? Nomor 3 berapa? Udah bab 3 nih kan? Iya, Bu, di bab 3, Bu. Oke, 3 berapa itu? Ada merah ini. Di 31, Bu. Di bab 3, 31, Bu. 31. Oke. Jadi itu harusnya apa? Data perusahaan? Data perusahaan, Bu. Masuk dulu. Jadi kamu pun nggak pening di mana ya aku ceritakan tentang BCA di data perusahaan. Ceritakanlah tentang perkembangan produknya, kemudian bagaimana transaksinya. Oke, coba jelaskan mulai dari sini. Macam-macam produk falas di BCA. Macam-macam produk falas di BCA itu ada 3, yaitu BCA Dollar, Giro falas atau yang disingkat dengan GIFAS, dan ada deposito dolar. Selanjutnya itu ada outward remittance atau OR. Adalah kiriman uang dalam mata uang asing yang ditujukan ke bank-bank yang ada baik di dalam dan di luar negeri. Keunggulan menggunakan OR BCA ini selain cepat dan aman, kurs dan biaya bersaing dalam 14 mata uang serta fleksibel. Jenis transaksi OR ini ada 2, yaitu Warkat, bank draft, dan 2 kawat, yaitu SWIFT. Selanjutnya kita masuk pada pengamanan dan kontrol transaksi falas di BCA. Pengamanan dan kontrol transaksi
falas adalah suatu tindakan untuk mengamankan dan mengawasi semua transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang beroperasi di BCA yang meliputi transaksi tunai dan non-tunai. Transaksi tersebut antara lain meliputi yang pertama ada transaksi uang kertas asing atau UKA, yaitu meliputi pembelian dan penjualan UKA, dan yang kedua ada transaksi remittance. Ini kita masuk pada prinsip transaksi falas yang mengacu pada Bank BCA. Prinsip transaksi falas Bank BCA dalam setiap transaksi falas dituntut kehati-hatian dalam memproses transaksi, seperti penggunaan kurs dan penggunaan kode TXN dalam memposting. Apabila hal-hal tersebut diperhatikan, maka kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi dalam transaksi dapat dihindari. Berikut prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam setiap transaksi falas itu. Pertama, ada penggunaan kurs. Yang kedua, bersifat pemindahan. Yang ketiga, transaksi dalam penyelesaian atau TDP. Yang keempat, bekerja di dua sisi valuta asing. Dan yang kelima, ketentuan yang berlaku. Oke, prinsip ini di poin berapa? 3 berapa? Ada di poin 35, Bu. Hah? 35? 35 bukannya perkembangan Bank BCA dari tahun ke tahun? 36 perkembangan Bank BCA dari tahun ke tahun. Yang kamu kirim ke Ibu udah di pengamanan dan kontrol transaksi falas. Udah. Yang OR tadi itu 32, bukan? Kalau mungkin salah orang kamu yang kirim nih kok. Yang di 32 itu macam-macam produk falas yang ada di BCA, Bu. Dan yang ketiga baru outward remittance, Bu. Wah, kayak mana ya yang kamu kirim ke Ibu? Coba buka Google Classroom. Buka Google Classroom. Nggak boleh, ini harus sama. Coba buka Google Classroom. Karena yang di data ke Ibu ini dikirim, kamu punya itu yang 3, bab 3, pelaku falas Ibu bilang tadi kan tentang teori ya, bab 2 ya. Bab 3 itu adalah kita bicara tentang data perusahaan. Kamu masukkanlah 3, 1, macam-macam produk falas. Iya. Saya sudah buka, Bu. Jadi yang di 32 itu macam-macam produk falas yang ada di BCA, dan yang 33 itu outward remittance. Kok bisa salah ya? Ibu punya ini 31 macam-macam produk falas yang ada di BCA. Yang di saya falas, Bu. Yang 31-nya saya udah buka yang saya kirim dari GCR ke Ibu. Iya, yang dari GCR ke Ibu kok bisa salah? Ini dia ambil juga dari GCR loh. Yang mana ini? Cukup sebentar Ibu tanya dulu. Tunggu ya. Tunggu ya, biar kita lihat. Kadang yang dinilai itu yang ini. Kenapa bisa berbeda? Tadi 3 berapa tadi? 31? 31 falas, Bu. Bentar. Nggak boleh beda-beda, penilaiannya pun nggak boleh beda-beda. Oke, coba lihat. Bab 3 tentang apa ya? Produk falas BCA, Bu. Bukan, ini kamu penutup pun bab 3 juga kamu bikin. Oh, kalau yang itu mungkin kesalahan saya, Bu, yang bab 3 itu, Bu. Seharusnya bab 4 yang penutupnya, Bu. Kalau bab 3, produk falas BCA, Bu. Oke ya, produk falas BCA ya. Kita produk falas BCA bab 3, produk falas BCA. Coba kamu lihat sekarang di yang kita lihat dari pertama ya. 31. Kamu 31 apa? Falas, Bu. Produksi falas. Produk falas. Iya, Bu. Produk falas BCA 31. Judulnya macam-macam produksi falas. Bukan, Bu. 31 itu falas, 32 macam-macam produk falas yang ada di BCA. Halaman berapa itu yang di apa kamu punya di Google Classroom kamu? Maaf, Bu, halaman maksud Ibu? Halaman di Word kamu kirim itu halaman berapa, Nak? Halaman 12, Bu. Halaman 12. Kita lihat ya. Bab 3 kamu punya itu produk falas BCA 31 itu di halaman 11. Di halaman 12-nya. Bentar. Supaya menyamakan ini, nggak boleh nanti apa asisten Ibu yang salah kan nggak boleh ya. Nggak boleh salah, Ibu pun nggak boleh rancu terhadap dia. Ibu pikir
Enggak, padahal iya kan gitu. Jangan-jangan kalian yang salah, nanti Ibu salahkan dia. Ini ya Ibu jelas, Ibu kirim ke kamu ya. Nanti ada yang 35 ini, harusnya ini dulu dibahas. 35 itu pengembangan Bank BCA dari tahun ke tahun. Ini dulu aturannya dibahas, baru kita cerita tentang produk falas. Bentar ya. Kamu lihat di Google, di apa ya, di WA Group ya, baca ya. Semuanya perhatikan juga ya, karena biar jangan salah-salah. Ibu nggak mau juga menyalahkan asisten Ibu, tapi supaya kamu pun tahu. Mungkin dia disalahkan kalau memang ternyata yang dikirimnya betul. Ya, Ibu kirim ya. Coba nengok di WA Group ya, masing-masing nengok ya. Nanti anak-anak Ibu ini satu-satu kalau memang kawannya baik-baik hati, coba tukar-tukaran judulnya supaya saling membantu. Coba cek. Nggak mungkin bisa ditipunya. Bisa dikirimnya ke Ibu berbeda sama yang di Google Classroom. Dan berbeda sama yang Google Classroom kamu, kan aneh nih. Ibu buka Google Classroom Ibu. Nanti kamu nggak Ibu nilai bagus, atau dia pula Ibu salahkan, kan nggak enak. Oh, Bu, ini berarti kesalahan saya yang belum mengganti daftar isinya, Bu. Makanya sampai Ibu salahkan dia kan nggak lucu. Halo, iya. Iya, sorry. Iya, Ibu sedang ngajar ya. Nanti ada apa? Oh, sebentar ya, belum Ibu periksa ya. Nanti ya, Ibu masih padat ngajar. Sekolah Senin, Selasa, Rabu Ibu sibuk ya. Nanti setelah itu ya. Oke. Macam mana tadi? Berarti kesalahannya di mana, anakku? Kesalahan di daftar isi, Bu. Kok kesalahannya terisi? Iya, seharusnya, Bu, saya menghapus kata falas itu, Bu. Langsung dari di bab 131 itu, macam-macam produk falas, Bu. Jadi, yang diisi bab 3 itu sebenarnya udah pas, Bu. Cuman saya kurang teliti, saya tidak mengganti di daftar isinya, Bu. Enggak, Ibu ini ceritanya di dalam apanya ini? Di dalam buku, di dalam makalah kamu. Itu yang dikirim ke Ibu ini makalah kamu. Ibu buka dulu yang di Google Classroom. Apa masalahnya? Di Google Classroom ini kamu bermasalah lagi. Coba. Di Google Classroom daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Tapi tujuan kamu kan nggak buat. Ada buat? Oh, ada. Ada ya. Kemudian bab 2, pembahasan devisa, falas dan mekanisme. Bab 3, produk falas BCA. 31 falas, 32 macam-macam bentuk. Lebih parah lagi nih kamu nih. Bab 2 itu kan teori. Teori kamu bikinlah tentang falas. Oke, tentang apa lagi? Mau obligasi, mau apa silahkan. Kemudian waktu masuk ke data perusahaan, mana ini nggak nampak? Bab 3-nya. Yang mana data perusahaan ini? Saya nggak secara eksplisit bilang judulnya itu data perusahaan, Bu. Jadi saya ganti dengan produk falas BCA, Bu. Produk falas BCA? Iya, Bu. Jadi di bab 3 itu, di bab 3 itulah semua saya masukkan data-data perusahaan itu, Bu. Enggak bisa. Di bab 3 itu ada teori dan ada data perusahaan. Teori berbeda sama data perusahaan. Nah, di mana yang kamu masukkan ini? Mulai kamu masukkan data perusahaan mulai dari mana? Data perusahaan itu mulai saya masukkan itu mulai dari bab 31 itu, Bu. Mulai dari macam-macam produk. Lebih saya tekankan lagi. Nah, makanya Saya salah kamu adalah kamu harusnya bab 3 itu teori dulu. 31 masuk teori. Teori yang tadi kamu bahas-bahas itu. Ini kamu di dalam pembahasan bab 2 pembahasan, bab 1 pendahuluan, bab 3 produk falas kamu. Kenapa jadi kayak gini? Inilah dia yang kena bingung Ibu ini. Aturannya bab 3 ini kamu masuk kepada apa? Data perusahaan judulnya ya? Iya, Bu. Yang 21 itu judulnya tadi adalah teori aturannya ya? Iya, Bu. Oke, landasan teori 2 landasan teori, lalu kamu masukkanlah 21 gitu. Udah, 21 devisa. Kemudian 3 kamu masukkan nanti 3-nya ya, kamu masukkan ke data perusahaan. Bab 3 Iya, data Bu. perusahaan.
Lalu masuk kamu falas. Falas. Ini yang kau bikin falas tadi, coba ulang mana falas tadi? 31-nya falas mana? Nggak mungkin Ibu salahkan asisten Ibu karena kau yang salah ini. Kamu di bab ini bab 3 juga kau tulis penutup terus saja sampai terus. Ini falas. Ini teori atau apa nih? Tanya dulu. Teori, Bu. Ah, mana cerita tentang perusahaannya? Mana? Jadi ini teori terus naik ke atas. Di atas ini teori. Iya, Bu, maaf, Bu. Jadi sebelum saya kirim itu, saya sudah menyadari kalau seharusnya falas itu di landasan teori. Makanya, Bu, sebenarnya di dalam isi makalah ini sudah saya hapus, Bu, falas di bab 3, Bu. Tapi di daftar isi belum saya hapus, Bu. Itu ini kesalahan saya, Bu. Nggak bisa. Yang ditengok, yang dinilai nih kau punya nih, mau setengah mati kau di sini pun kalau salah lagi, salah juga. Karena yang sama yang diterima di sini adalah yang salah. Nah, yang salah. Jadi tadi kan Ibu bilang, kalau ada salah kita langsung bilang, Bu, saya ini Bu, sebenarnya di sini. Oke, kan Ibu bilang gitu. Siapa yang merasa sesudah Ibu jelaskan, langsung tahu kesalahannya, langsung kasih tahu. Nah, ini kan nggak lucu Ibu salahkan asisten Ibu ini, padahal kamu yang amburadul. Jadi gini nak, jadi nanti coba tengok ke daftar isi dulu, itu kamu lihat, nanti kamu bahas adalah falas itu naik ke teori. Udah itu jangan langsung masuk 32 macam-macam produk falas, jangan itu. Masuk dulu perkembangan Bank BCA dari tahun ke tahun. Itu namanya data perusahaan. Oke, perkembangan BCA. Ceritakan dulu tentang BCA, gambaran umum perusahaan, itu dia namanya. Ceritakan dulu tentang perusahaan BCA bagaimana. Lalu masuklah di situ macam-macam produk falas yang ada di BCA. Masuk kamu bahas onward remittance. Jadi tiap ada poin itu nanti di kesimpulan harus ada. Sementara di kesimpulan kau nggak ada. Nah, apa beda produk BCA dengan produk dan layanan Bank BCA? Itu harus kamu bedakan. Karena apa yang di atas adalah macam-macam produk falas yang ada di BCA. Kalau di bawah produk dan layanan Bank BCA. Ngerti Mas Ibu? Ngerti, Bu. Jadi itu dia. Jangan terbalik-balik. Kita gambaran umum dulu tentang perusahaan. Mau ceritakan Ibu Yani. Masa belakangan? Ibu Yani tinggal di sini udah cerita habis. Baru bilang Ibu Yani tinggal di Tasbih. Enggak. Ceritakan Ibu Yani dulu, baru kegiatannya di mana. Gitu. Nah ini penutup pun. Coba next terus. Next. Sesudah slide falas ini. Bukan sebelumnya, sebelum falas. Sebelum ini. Terus lagi, ini kan teori nih. Terus, nah ini bagus ya kan, itu bagus. Terus, nah baru di sini kamu ceritakanlah apa dulu, jangan ini dulu, harusnya perkembangan BCA dulu ya, sebelum ini ya, perkembangan BCA dulu, baru masuk ke macam-macam produk falas, baru macam-macam produk dan jasa dia. Itu next. Ini masuk, ini kan tentang falas di situ kan? Oke, nah ini di dalam BCA ini enggak? Yang ini. Nah, terus. Jadi ini nanti prinsip investasi falas di BCA next. Walaupun ada secara teori juga masuk nggak masalah, tapi ada kejadiannya next. Terus. Nah, penutup nggak ada kan? Penutup dan saran nggak ada di sini. Makanya nggak mungkin Ibu salahkan dia udah Ibu wanti-wanti, udah Ibu kasih juklaknya. Kau nilai kayak gini ya, ini kayak gini, tandain yang nggak ada, kan gitu. Jadi kalau memang dia udah buat gini, Ibu salahkan lagi, dia kan nggak lucu. Tiba-tiba Ibu tegur, padahal yang salah kamu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kesimpulan kamu nggak bikin. Tapi kesimpulan di sini pun merah dibuatnya. Kenapa? Ibu baca ya. Jadi sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan, Bank BCA sebagai bank yang sudah cukup lama berdiri dan termasuk dalam golongan bank yang ternama di Indonesia, perkembangan jaringan berbagai cara tidak hanya berfokus pada penyimpanan uang. Nah, ini nggak masuk akal kesimpulannya. Kesimpulannya anakku, Yovita, ambil yang apa kamu bahas tadi. Pergerakan dia, bagaimana udah bergerak berapa lama Bank BCA, kemudian produk-produk dia apa aja, dan layanan yang dikerjakannya bagaimana. Itu kesimpulannya.
Apa yang dikerjakannya? Enggak semua kamu tulis, tapi misalnya kamu tulis di sini obligasi, surat utang negara, surat berharga. Enggak, kamu tulis saja dia bergerak dalam bidang obligasi. Nah, gitu. Kalau banyak yang menonjol baru kamu tambahkan apa-apa produk-produk dia gitu kan, itu di kesimpulan. Tapi yang paling utama kamu bahas adalah tentang valuta asing yang terjadi di dalam Bank BCA. Ada masalah apa, kendalanya apa, itu yang dibuat. Kalau kita bahas tentang transaksi valuta asing, jadi melihat kondisi dia bagaimana, transaksi bagaimana, apa yang terjadi, lalu bagaimana kendalanya, itu dibuat. Di kesimpulan itu ditaruh. Nah, bukan penyediaan kartu produk kredit card BCA, bukan itu. Pengiriman uang itu hanya sebagai tambahan, sementara yang kamu bahas adalah di kesimpulan itu aturannya tentang transaksi valuta asing. Ya, Yovita? Ya, Bu. Oke, baru sarannya nanti sebagai perusahaan jasa keuangan telah maju dan ini kamu sarankan bukan gini lagi, ini secara umum, tapi kamu boleh nanti mengambil kata-kata ini, boleh, tetapi harus ada yang to the point-nya yang mengarah kepada judul, karena ini yang kita bahas. Kita bahas tentang transaksi valuta asing di Bank BCA. Nah, apa yang mau kamu sarankan supaya transaksi valuta asing di Bank BCA itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, bisa semakin bagus, apa sarannya? Nah, itu dia. Transaksi valuta asing yang terjadi di situ, makanya caranya adalah lihatlah apa saja transaksi valuta asing yang dilakukan di Bank BCA itu. Nah, itulah baru kamu tahu nanti membahasnya. Ya? Ya, Bu. Oke, tutup. Agak lama sedikit karena kamu punya tadi agak degil, kamu memang salah, kamu bilang kamu ganti-ganti, kamu bilang pula di Google Classroom sama. Di Google Classroom lah itu, Ibu. Tengok ulang pun kayak gitu juga. Makanya jangan main-main. Ini data nggak bisa ditipu. Data ini, data elektronik ini kita bisa menipu. Kita bisa menipu pakai elektronik, tapi kita bisa tahu orang mau menipu dari elektronik juga. Ibu udah belajar itu. Biar kalian tahu ya, Ibu guru itu dia ada ilmu jiwanya. Ya, udah dipelajari, kami ada psikolognya. Kami belajar itu di training. Bagaimana melihat mengetahui kalian itu nyontek waktu dulu-dulu, gitu. Ya. Jadi diperbaikilah nanti di notulen ya. Karena Ya, Ibu cek pun tidak, bukan salah dia. Yang dikirimnya ke Ibu kan ini juga yang dari dia copy dari Google Classroom. Makanya nggak mungkin salah. Ibu tengok ulang di Google Classroom pun salah juga kamu buat kayak gitu juga. Oke, nak, tutup. Dah. Satu lagi lanjut. Pokoknya Ibu nilai bagus lah. Ya, satu lagi silakan. Selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Apakah PPT saya sudah tampil, Bu? Dan teman-teman? Sudah nampak. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, PPT saya dengan judul Peranan Reksadana Pasar Uang di PT Bank Mega Tbk dengan Ibu dosen pengampu Ibu Marhayani dan disusun oleh saya Rahel Priska Pasaribu dengan NIM 2021011070. Pertama sekali, pengertian dari reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah sebuah jenis reksadana. Oke, anak ibu, sebentar. Kamu sudah tahu kan bahwa udah tahu kan? Jadi ibu nggak komen-komen lagi. Sekarang ibu nilai ini udah nampak merah kamu semua. Jadi kamu tinggal bilang aja, ibu akan toleransi. Tinggal bilang bahwa saya Bu tidak buat ini. Saya Bu tidak di PPT tidak membuat latar belakang. Sebentar. Jadi nanti kamu jelaskan di mana. Jangan sampai ibu bertekak kayak sama si Yopita tadi. Baik, Bu. Nah, ya, jangan sampai ibu bertekak soal itu, membenarkan yang mana. Ini ada satu lagi juga ini di kelas lain ini dia bertekak sama ibu.
dia hadir. Padahal buktinya jelas Ibu kirim, dia nggak hadir kan. Jadi sambil ngajar kalian ini Ibu sambil melihat Google Classroom yang lain, kan jadi ribet Ibu. Jadi penting Ibu nengoknya, gara-gara itu bermasalah kita. Ya, jadi bagusnya anak Ibu langsung bilang, Bu, kan udah dengar semua ini, semua udah dengar, Ibu dari tadi udah udah tahu aku salah di sini. Langsung bilang sama Ibu, maaf Bu, saya di sini nggak saya buat, udah, maaf Bu, ini saya salah. Oke, nggak apa-apa. Walaupun merah membara di sini, Ibu kasih nilai bagus juga. Apalagi ini pertama-pertama. Cuman daripada tadi lama gitu kan, sementara tidak mendidik itu. Nah, maksudnya tidak mendidik, bukan tidak mendidik perilaku bagus, tapi kan aturannya jadi memperpanjang waktu bukan di sini sebenarnya, itu nanti lah, itu kapan-kapan dijelaskan lagi bahwa nggak boleh kita seperti disuruh kayak gitulah kita buat. Kalau memang kita kalau memang kau bikin kayak gitu, jangan kau bilang nggak ada Bu di tempat saya kayak gini Bu, nggak boleh gitu. Sesuai apa yang kita kirim. Tapi Ibu udah maafkan Yovita, nggak apa-apa. Cuman sekarang jangan lagi capek, jangan lagi bermasalah. Dan anakku slideshow buat. Udah Bu, udah slideshow Bu. Nah, kan? Sama anak Ibu yang lain ada nggak? Tidak, Bu. Nah, Tidak, itu. Bu. Nah, itu dia. Sama seperti Yovita juga tadi. Kayak Di mana sini, ini kita bikin? Kayak mana itu? Oke lah, Ibu maafkan nggak slideshow. Kamu klik satu-satu lah. Ya, nggak apa-apa lah. Coba. Nah, Bu, sebentar Bu. Iya. Selanjutnya mekanisme dari transaksi reksadana pasar uang. Seperti reksadana lainnya, investor akan membeli reksadana melalui manajer investasi. Tapi secara langsung atau melalui agen penjual, sebelum membeli investor harus membuka rekening di manajer investasi atau agen penjual terlebih dahulu. Seperti yang Ibu bilang tadi, dari awal saya memang sudah salah, saya tidak membuat latar belakangnya Bu. Kemudian rumusan masalahnya juga saya tidak buat. Tujuan penelitian juga tidak. Kemudian pada pembahasan ini saya membuat pembahasan keseluruhan teori dan pembahasannya di bab 2. Kemudian langsung bab 3 yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Ya, udah tahu ya, masing-masing udah salah kan? Oke, coba jelaskan aja nanti Ibu pas. Jadi pokoknya nanti perbaikinya, ingat dengar seperti yang udah Ibu ngomong tadi sampai 3 tadi ya. Tadi kan Ibu udah cukup jelas ya, jadi tahu sendiri. Oke, lanjut. Kemudian sejarah Bank Mega ini termasuk juga dengan data dari Bank Mega, yaitu Bank Mega didirikan 15 April 1969 dengan nama PT Bank Karman dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1969. Kantor pusat Bank Mega berlokasi di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, 1214A, Jakarta, 12790 Indonesia. Bank Mega memiliki 53 kantor cabang, 289 kantor cabang pembantu, dan 7 kantor kas. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Mega adalah PT Mega Corpora atau induk usaha dengan kepemilikan sebesar 57,87%. Induk usaha terakhir Bank Mega adalah City Corporation atau dahulu Para Group. Saham City Corporation dimiliki 100% oleh Chairul Tanjung dan keluarga. Khairul Tanjung dan bukan Chairul. Khairul Tanjung dan keluarga. Bank Mega memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1969. Kemudian saya ada memasukkan teori pasar uang, yaitu pasar uang dari Keynes dan pasar uang klasik. Oke, teorinya oke, bagus. Coba kamu klik lah tolong sampai yang terakhir tuh klik biar muncul dia slide-nya sama kami. Ini kami masih slide pertama, betul nggak anak-anak Ibu? Benar Bu. Masih Coba. slide pertama lah. Ya, masih slide pertama. Ya, oke, Nak, mainkan Nak. Kasih. Kalau ini sudah Bu, mungkin slide selesai. Ya, gitu aja ya, itu udah mulai.
Iya, Bu. Kemudian masuk ke pembahasan yaitu dari judul saya mengenai peranan reksadana pasar uang pada PT Bank Mega. PT Bank Mega bertindak sebagai agen penjual efek reksadana. Untuk kenyamanan para nasabah dan calon nasabah Bank Mega, menyediakan berbagai produk asuransi yang memberikan perlindungan dan potensi pertumbuhan nilai tunai. Peranan yang diberikan reksadana pasar uang di Bank Mega adalah dengan memberikan sebuah kepercayaan seperti tujuan dari investasi itu adalah memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal serta memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Kemudian manfaat yang diberikan adalah seperti pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan investasi, transparansi informasi, dan diversifikasi investasi. Dengan kebijakan investasi, mereka adalah komposisi portofolio efek sebesar 100% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum, dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang punya sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan pada slide ini sudah ada mengenai profil mereka. Kemudian sebagai penutup ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam makalah ini adalah dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya, reksadana pasar uang memiliki risiko yang paling rendah. Suku bunga yang didapatkan dari deposit sudah ditetapkan sejak awal, yaitu berkisar antara 4% sampai 6% saja. Berbeda dengan reksadana pasar uang yang memungkinkan seorang investor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Reksadana pasar uang adalah investasi untuk semua orang. Jumlah minimum modal yang harus dimiliki hanya 100.000. Kelebihan lain dari reksadana pasar uang yang tidak dimiliki oleh deposito adalah fleksibilitas dalam pengambilan dana. Dana yang diinvestasikan bisa diambil kapan saja tanpa ada jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi. Meski kecil, investor tetap harus bersiap untuk menanggung risiko tersebut. Namun jumlah kerugian dibatasi hanya 10% dari total dana yang ditanamkan, sehingga investor tidak akan mengalami kerugian besar. Pembelian dan penjualan harus dilakukan melalui pihak yang sama. Jadi misalnya Anda membeli di agen penjual A, maka Anda harus juga menjual lewat agen penjual A tersebut. Oke, cukup. Next. Jadi Ibu kasih tahu ya kamu, udah tahu salahannya ya. Di kesimpulan itu tidak ada penjelasan seperti kamu bikin contoh gitu. Kesimpulan itu adalah apa yang udah kita bahas, itu kita simpulkan. Ya, simpulan itu nggak ada kita cerita kayak kamu cerita ini. Ini artinya apa? Kamu menjelaskan enggak di sini kita investasi harga sekian, ini sekian, enggak, itu nggak masuk lagi di sini. Dia adanya di dalam teori tadi, di dalam perusahaan tadi. Jelaskan bagaimana kebijakan investasi mereka, bagaimana komposisinya, bagaimana, yaitu dijelaskan di atas. Baru hasilnya di sini ditaruh di kesimpulan. Lihat apa yang dibahas di dalam bab 3 tadi, di bab pembahasan, apa yang kamu bahas, itu yang kamu simpulkan. Ya? Oke, next. Saran? Saran, Rahel? Suaranya hilang. Suaranya belum diambil. Adapun saran yang boleh diberikan yaitu investasi melalui reksadana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksadana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Saran untuk perusahaan ini juga agar senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dan benar-benar mengelola uang dengan baik tanpa adanya konflik of interest dan juga tidak merugikan orang lain atau nasabah. Oke, adakah indikasi merugikan di atas yang kamu bahas? Adakah indikasi saran ini? Ada? Yang merugikan kebetulan tidak ada, Bu. Oke, jadi gini. Jadi maksud Ibu waktu saran itu adalah yang berkenaan dengan kesimpulan. Ini kesimpulan kamu kan ngambang. Kalau kamu mau sarankan ini, tadi kan kamu sarankan adalah investasi melalui resiko dana mengandung resiko, ya kan? Kan kamu bilang tadi mengandung resiko kan gitu. Karena mengandung resiko, jadi kamu sarankan apa? Membaca, memahami prospektus. Oke, itu bagus untuk memutuskan sebelum berinvestasi. Tapi adakah tata cara itu di atas yang kamu jelaskan? Tidak. Ada. Itu dia. Jadi itu harus ada di atas. Jelaskan dulu di atas, baru nampak nanti sama kamu, baru itu kamu jadikan sebagai bahan untuk disarankan. Selama ini dia banyak kali resiko ya, prospektusnya bank ini tidak menyediakan prospektus, apa yang harus dibahas sebelumnya. Tata cara dia menjalankan itu, maka dia peranannya bagaimana?
peranan daripada apa tadi judul kamu nih? Peranan daripada reksadana pasar uang di Bank TBK itu bagaimana? Nah, itu yang perlu. Jadi nengok ke judul aja, nggak payah kita bikin makalah ini. Judulnya apa? Nanti menjawabnya itulah dia. Kesimpulannya itu menjawab apa yang ditanya. Yang ditanya apa? Peranan reksadana. Itu dia yang ditanya. Kamu harus jelaskan itu. Apa yang masing-masing kita sesuai judul, itu kita jelaskan. Itu kita simpulkan. Dan berkenaan nama itulah kita sarankan. Saran kamu bagus, tapi di atas kok nggak bahas itu. Macam mana tiba-tiba muncul kayak gitu? Mana kita tahu dia reksadana itu ada dibuat seperti itu apa enggak di Bank Mega ini. Ya, oke, tutup nak. Ya, Bu. Demikian presentasi saya, Bu. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kata-kata yang salah. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Sejauh ini semuanya lancar, berbicara bagus ya. Semuanya suaranya jelas, itu yang perlu. Tampilannya bagus waktu mau presentasi. Berikutnya, satu lagi ya. Karena nanti cari waktu aja ya. Agak capek juga Ibu, karena dari pagi ngajar, terus Ibu ada acara. Sampai jam 2 tadi kita masuk balik. Siapa lagi satu lagi? Siapa lagi tadi? Anak Ibu? Jadi nanti yang lain-lainnya data aja ya Eltogar, di data. Masuk berikutnya yang maju. Mungkin dalam hari... Sudah saya catat tadi, Bu. Udah ya? Oke, baik. Jadi gini nak, minggu setelah ini masuk itu. Kapan aja kalian ada waktu, bilang sama Ibu, kita buka Zoom. Ya ada. Hah? Mana tadi? Mulai aja ya. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya. Strategi investasi pasar modal dalam Bank Rakyat Indonesia, biasa kita sebut dengan Bank BRI. Kenapa Alicia? Kok hilang? Sebentar ya, Bu. Ya, oke. Mulai, Bu. Teori investasi pasar modal. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah Ulang. Ibu belum mendengar tadi. Ulang dari awal, belum dengar tadi kami. Ulang dari awal, Bu. Ulang dari awal. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Saya ingin mempresentasikan tentang strategi investasi Nanti Lado pasar modal. ngomong ya. Mau kemana kamu? Oke. Doh, bilang sama Bang Jun. Kalau sudah selesai. Oke, lanjut. Saya ingin mempresentasikan Udah tahu dia. Oke, lanjut, Nak. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Saya ingin mempresentasikan tentang strategi investasi pasar modal dalam Bank Rakyat Indonesia. Teori investasi. Kekurangannya apa tadi? Kekurangannya saya tidak memberikan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam PPT ini, Bu. Itu apa lagi? Saran dan kesimpulan saya tidak saya buat di dalam PPT juga, Bu. Ya. Oke, lanjut.
Teori investasi pasar modal. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Investasi itu dibagi menjadi dua, investasi langsung dan investasi tidak langsung, di mana investasi langsung membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, ataupun pasar turunan. Investasi tidak langsung membeli surat berharga dari perusahaan investasi dalam bentuk reksadana. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana bertemunya pemilik modal dengan peminjam dana atau dapat dikatakan tempat bertemunya supply and demand terhadap dana jangka panjang. Dalam fungsinya, pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Selain itu, dalam pasar modal terdapat beberapa manfaat yang dirasakan baik dari pihak investor, lembaga penunjang, dan pihak pemerintah. Investasi pasar modal ada dua, pasar saham dan pasar obligasi, di mana pasar saham merupakan tempat surat berharga dalam bentuk saham baru diterbitkan dan diperdagangkan di antara penjual dan pembeli melalui bursa yang memiliki tempat baik secara tempat maupun elektronik. Pasar obligasi adalah sarana tempat surat berharga dalam bentuk obligasi diperdagangkan baik pertama kali di pasar primer maupun di pasar sekunder. Di pandemi yang tengah terjadi yang secara tidak langsung berdampak terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Per Februari, data BEI menunjukkan jumlah investor baru berusia 18 sampai 25 tahun bertambah 280.569 orang atau berkisar 48,7% dari total investor baru. Pesatnya pertumbuhan investor khususnya kalangan milenial ini harus diimbangi dengan meningkatnya literasi keuangan di pasar modal. Berikut sedikit profil dari Bank BRI. Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wirjaatmaja tanggal 16 Desember 1895. Peran Bank BRI dalam strategi investasi pasar modal. Dalam hal ini, peran Bank BRI dalam yang memiliki aspirasi sebagai penyedia jasa keuangan, terintegrasi terus berkomitmen untuk mendorong meningkatnya literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat melalui BRI Dana Reksa Sekuritas. BRI Group gencar melakukan penetrasi yang menyasar generasi muda untuk melek investasi di pasar modal. Adapun beberapa yang sudah dilakukan oleh Bank BRI adalah bisnis gathering pasar modal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara perseroan dengan perusahaan efek melalui peningkatan financial solutions and support system, ekosistem pasar modal demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua ada penandatanganan MOU BRI dan Bridge. Hal ini akan bersinergi dalam memberikan informasi dan layanan. Kalau baca mau itu MOU ya, bacanya MOU bukan mau ya, MOU. Penandatanganan MOU BRI dan. Oke, ini next slide ini. Ya, ini boleh. Kendala dimasukkan. Kendala dalam investasi pasar modal ada 3. Yang pertama, banyak peraturan yang menghambat penanaman modal di mana regulasi Indonesia selalu berubah-ubah sehingga membuat ketidakpastian bagi investor, terutama bagi investor pemula. Yang kedua, masalah penanaman modal tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan, serta zonasi lahan. Oke, yang ketiga, sebentar. Ada kamu masukkan ini nanti di dalam kesimpulan? Tidak ada, Bu. Nah, makanya ya, lain kali apa yang dibahas masuk di kesimpulan ya. Simpulannya ini nggak beres nih. Simpulan kamu tidak mencakup, kalau yang lain agak lumayan pembahasannya. Kemudian itu di dalam masalah itu tadi, masalah kamu ada 3. Ini kamu dapat merah sedikit, tunggu sebentar Ibu cek apanya yang merah. Bentar ya, rumusan masalah bagaimana teori investasi dalam pasar modal itu coret. Ya, yang pertama. Tapi bagaimana peran Bank BRI dalam strategi investasi itu oke. Bagaimana kendala itu boleh, karena sesuai sama judul yang kamu bahas ya. Sesuai sama judul kan masalah strategi investasi. Jadi dalam kesimpulan harus nampak bagaimana strategi investasi pasar modal itu dalam Bank Indonesia. Apa yang kamu bahas, dan kamu tadi ada bahas ini, kendala, lalu harus masuk di dalam kesimpulan juga mengenai kendala ini. Nanti di saran, juga harus ada saran tentang perbaikan kendala-kendala ini. Oke, next.
upaya yang di atas merupakan wujud nyata Bank BRI dalam menjalankan fungsi. Next. Demikian Nah ya, presentasi. jadi di kesimpulan saran itu ditambahkan Ibu bilang tadi ya, kamu harus menggambarkan tentang bagaimana sih sesuai judul kamu itu adalah strategi investasi pasar modal. Kayak mana strateginya yang dilakukan oleh BRI itu? Nah, terus kita analisa sesuai teori, bagus apa enggak yang udah dikerjakannya. Itulah kita masukkan di dalam kesimpulan. Lalu kita sarankan kalau belum bagus, nanti kita suruh perbaiki ataupun kita suruh kira-kira mendekati kepada hal-hal yang akan memberikan keuntungan lebih baik dalam pasar modal di Bank Rakyat Indonesia ini. Oke, cukup jelas ya, anak Ibu Alicia. Tutup. Cukup jelas, Bu. Oke, satu lagi. Satu lagi biar cepat. Satu lagi siapa? Mohon maaf Bu, bukannya habis Ibu tadi bilang habis Alicia kita cari air lain? Enggak. Satu lagi. Masih ada waktu. Karena Ibu tadi mau sholat, ternyata enggak jadi Ibu pergi. Satu lagi. Siapa tadi? Tadi Tessa, Bu. Mana Tesanya hilang? Di sana lagi apa Bu? Lagi nggak ada jaringan Bu, lagi mati wifi di kosan. Oke, jadi Lanjut baik, ke siapa? Baik, siapa setelah Tessa? Setelah Tessa siapa tadi? saya Bu. Nora, Bu. Tessa apa Devi? Bukan. Devi apa Eltogar? Eltogar? Enggak, Bu. Saya tadi mau bilangnya Nora, Bu. Oh, mana Nora? Saya dulu Bu. Oh, duluan si Eltogar baru Nora. Ya. Duluan Eltogar baru Nora. Saya dulu Ya, Bu. nak. Habis aturannya kan setelah Alicia itu Tessa, karena Tessa tidak ada Tessa. jaringan, dilanjut oleh saya Bu. Bukan Nora duluan dari kamu, enggak ya? Enggak Bu. Oke, Togar, kamu maju. Maju terus perhatikan apa yang tadi kesalahan, apa yang belum dibuat, bagaimana, tinggal Ibu tentukan kau dinaikkan nilainya berapa. Kalau dia udah pasti bisa lah dia nih slideshow, ya enggak? Sama lah seperti si Rika ini, si Rizka. Cuman sayangnya enggak maju pertama anak Ibu ini ya. Buang kesempatan dia. Kalau Ibu pula komtingnya, dulu apa-apa udah aku duluan. Terima kasih Bu. Dulu waktu S2 biar kalian tahu, lain semua takut. Karena Ibu dosen, Ibu aja yang dituju. Padahal dosennya ada 4 orang, tapi tetap Ibu, wah mantap lah. Ibu langsung A semua. Hanya kalau dikenal dosen, ada untungnya. Jeleknya pun ada. Salah sedikit kena marah. Jadi biar aja lah, yang penting nilai bagus, ya enggak? Iya, Bu. Tuh, pinter anak Ibu. Lanjut. Terima kasih Bu. Selamat sore teman-teman. Suaranya kecil kali, Togar. Enggak dengar, Gar. Iya, nggak dengar. Kalau nggak dengar, komplain aja kita. Ini sudah kedengaran Bu? Sudah. Itu baru mantap suaramu. Selamat sore Bu, selamat sore teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis strategi investasi pasar modal. Sebelumnya di sini saya PPT saya banyak kekurangan, yaitu latar belakang tidak saya buat, rumusan masalah tidak saya buat, di bagian penutup ada kesimpulan dan saran tidak saya buat. Oke. Yang saya buat di sini hanya teori-teorinya saja. Ya. Sebelum kita mengetahui analisis strategi analisis pasar modal ini, kita harus mengetahui apa itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan dalam arti sempit yang merupakan pasar konkret. Pasar modal yang berbeda dengan pasar uang atau money market yang berkaitan terutama dengan instrumen keuangan. Togar, kok money? Ya Bu, money
market yang berkaitan terutama dengan instrumen keuangan jangka pendek yang merupakan pasar abstrak. Di sini ada peranan-peranan pasar modal. Satu, menyediakan sarana perdagangan efek atau fasilitator. Yang kedua, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. 4, keberadaan pasar modal. 1, menyediakan pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan lending indikator bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, pembayaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Apa itu pembayaran? Saya ulang. Penyebaran, Bu. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Risiko investasi pasar modal. Ya. Ini yang bagusnya kau punya cuma ini aja lah ini. Ini bagus nih. Harusnya inilah dibikin juga tadi oleh anak ibu si Alicia. Karena judul kamu sama ini. Judul kalian sama cuma beda tempat aja ya. Ya kan? Judulnya hampir mirip ya. Rizka atau Alicia, Bu? Alicia ya tadi. Alicia tadi bukan? Mohon maaf, Bu. Untuk judul Alicia tadi apa, Bu? Alicia apa judulnya tadi? Strategi investasi pasar modal dalam Bank BRI, Bu. Kalau saya, Bu, analisis strategi pasar modal PT Mandiri. Ya, coba Alicia apa judulnya? Strategi investasi pasar modal dalam Bank BRI, Bu. Ya, jadi yang membedakannya itu judulnya sama. Bedanya Togar tulis analisis di depannya dan lokasinya beda. Boleh sama, Bu? Boleh. Yang penting beda tempat. Kan gitu Ibu bilang. Makanya di sini dicoret, dibilang nama staf Ibu ini mirip dengan si Alicia. Kan gitu. Nah, udah itu ini bedanya analisis. Kalau enggak mana Ibu? Tengok-tengok dari tadi, maka Ibu tanya sama kamu, Togar. Togar, boleh sama, enggak apa-apa. Tapi si Alicia tadi dia enggak masukkan ini. Ini kok punya bagusnya memang harus ada masuk resiko. Ada resikonya. Karena tadi Alicia tidak bahas resiko ya kan Alicia? Iya, Bu. Tapi di dalam saran ada, ya enggak? Nah, kalau dimasukkan di sini, nah makanya nanti Togar juga sarannya harus ada tentang ini yang berkenaan sama resiko. Apa yang kita bahas, kita masukkan ke dalam kesimpulan dan saran ya. Oke, lanjut. Boleh sama, asal nggak nyontek. Risiko investasi pasar modal berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Jenis-jenis risiko pasar modal yaitu risiko daya beli. Sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar modal ini terdiri atas dua, yaitu investor yang tidak menyukai risiko dan investor justru menyukai menantang risiko. Yang kedua, risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko yang menurunkan kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan atau emiten yang membayar bunga atau dividen. Strategi investasi pasar modal. Keuntungan atau capital gain dan kerugian atau capital loss bagi investor sangat mempengaruhi kemampuannya dalam menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan menurun. Di sini ada perkembangan harga saham PT Mandiri Persero Tbk. Di sini di tahun 2018 sempat terjadi kenaikan tetapi terjadi penurunan. Begitu juga di tahun 2019 terjadi penaikan yang signifikan. Di tahun 2020 terjadinya penurunan signifikan yang terjadi
akibat adanya COVID-19. Dan di tahun 2021 juga terjadi penurunan diakibatkan adanya COVID-19. Ini adalah candlestick chart PT Mandiri. Selanjutnya ini adalah korelasi Bank Mandiri dengan IHSG. Korelasi dengan IHSG sebesar 0,94 pada tahun 2018, yaitu 0,86 pada tahun 2019, yaitu 0,88 pada tahun 2020, itu adalah minus 0,75 untuk periode Januari sampai Maret 2021. Sekian presentasi saya. Oke, Eltogar. Jadi kamu mulai dari ini merah kamu itu adalah mulai dari masalah. Ya, mulai dari masalah sama harusnya nampak tentang kamu jelaskan tentang yang bagaimanakah terjadinya transaksi, bagaimanakah strategi investasi di PT Bank Mandiri. Strategi investasinya apa yang dibuatnya? Strategi investasi pasar modalnya apa yang dibuatnya? Apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini berkaitan dengan investasi untuk di pasar modal. Itu yang belum nampak ya. Sama kamu bahas masalah masa ini pula. Bagaimana pengaruh jumlah terhadap kinerja perusahaan? Apa itu maksudnya? Ini dicoret habis ini. Bagaimana pengaruh jumlah terhadap kinerja perusahaan? Kenapa itu masalahnya, Eltogar? Eltogar? Masalahnya kenapa itu? Masalahnya kok itu yang kamu buat? Masalahnya nampak? Tapi di Word, nampak kan masalahnya apa? Nampak kan? Nah, masalah itu kan kamu bikin itu bagaimana pengaruh jumlah terhadap kinerja perusahaan, itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan judulmu yang mau kamu bahas. Itu nggak perlu dibahas. Yang jadi masalah kamu adalah bagaimana strategi investasi pasar modal di PT Bank Mandiri. Sama seperti Rahel tadi. Ya. Jelas ya, Togar? Oke. Jadi, kemudian yang satu lagi. Oh ya. Lari-lari pula dia dari tab ini. Yang nomor 2 adalah mengapa strategi investasi di pasar modal itu penting. Kok itu kalau di dalam itu kamu bahas boleh, tapi itu bukan masalah. Terus apa saja penunjang lembaga pasar modal di Indonesia? Boleh. Karena judulnya adalah mengenai strategi investasi di pasar modal. Jadi apa lembaga penunjang yang digunakan oleh Bank Mandiri ini? Boleh. Gitu. Tapi ini karena kamu bikin pasar modal Indonesia udah nggak nyambung. Masalahnya kok pasar modal Indonesia, sementara kamu kan melihat bagaimana strategi apa? Strategi Investasi. Investasi pasar modal di PT Bank Mandiri. Jadi harus nyambung nak ceritanya sesuai sama judulnya, dikaitkanlah dia dalam pembahasan. Ini pembahasan belum mencakup ini kamu ini. Jadi judul permasalahan tadi salah ya, diperbaiki itu permasalahannya, harusnya arahnya kepada judul. Nah, kemudian waktu kamu masuk ke resiko ini adalah ini ditulisnya rupanya teori ya kamu buat itu ya. Enggak lihat Ibu tadi. Itu resiko itu kan kamu bikin teori ya kan? Ya. Halo Jun. Maaf ya, Ibu. Aduh, udah mulai banyak gangguan ini.
kayaknya habis ini harus kita tutup. Padahal Ibu pikir mau satu lagi. Jadi tadi resikonya, kan ada resiko. Nah, tengoklah resikonya Togar yang terjadi di pasar Bank Mandiri ya. Resiko dia ada nggak? Kalau nggak ada, jelaskan nggak ada resiko. Kalau ada resiko, harus dibahas. Di kesimpulannya juga harus ditulis. Ya. Togar dengar? Togar dengar? Dengar, Bu. Dengar Togar? Dengar, Bu. Oke, nah jadi kamu harus buat sesuai judulnya ya. Apa-apa itu semua harus sesuai judul. Yang anak-anak ibu yang lain juga gitu. Tapi ini nggak perlu perbaiki. Cuma di notulennya aja nanti dimasukkan. Ya, jadi terus sarannya pun nggak betul sarannya itu. Sarannya itu harus mengarah ke Bank Mandiri. Sarannya harus mengarah ke saran kepada Bank Mandiri apa yang harus dibuatnya berkaitan dengan tadi harga sahamnya bagaimana, sehingga akan mempengaruhi pergerakan atau aktivitas dia di pasar modal, bagaimana strategi harus dibuatnya. Nah, itu yang harus kamu lihat. Itu di data dia di bank di internet ada kok. Kamu ketik aja data itu, ambil datanya ada. Sesuai sama judulnya kamu ketik keluar di Bank Mandiri tapi langsung. Ya, nampak datanya itu. Kecuali kalau memang nggak ada datanya baru nggak ada. Kalau ada datanya pasti keluar itu. Ya, karena ini kamu bikin tabel-tabel ini bagus, tetapi penjelasannya nggak ada, baik di Word ataupun baik di PPT ataupun di Word. Jadi kalau kita buat tabel harus ada penjelasannya. Kan penjelasannya bisa ditengok di situ. Volume perdagangan dalam jutaan saham. Apa itu pengaruhnya bagi Bank Mandiri? Ditengok itu di dalam datanya. Biasanya sesudah tabel berdasarkan tabel ini penjelasannya di bawah. Gitu. Ya, Togar? Cukup jelas? Suaranya nggak dengar lagi. Oke, jelas ya. Oke, baik. Kalau begitu mohon maaf ya, cuma 6 aja ya hari ini ya. Jadi 6 ini nanti Ibu buka nanti assignment untuk notulen tugas UTS. Yang 6 ini tulislah nomor 1, nomor 2, nomor 3 sesuai dengan urutan masing-masing. Tapi datanya perhatikan. Ini sama Ibu udah ada datanya. Ini Ibu akan kirim ke asisten Ibu dan ditengoknya salah, dimerahkannya lagi. Jadi jangan salah-salah, sesuaikan. Ibu ulang, nomor 1 Putri Rizka, nomor 2 Rosalina, nomor 3 Yovina, nomor 4 Rahel, nomor 5 Alicia, nomor 6 El Togar. Jadi jangan salah itu. Ya. Oke, nah yang lain kan ini udah tercatat namanya ya, ada Esther, ada Anita, ya, semuanya itu ada Dwi. Supaya minggu depan ataupun ada Luis. Tadi ada apa satu lagi tadi? Tessa. Jadi supaya nama yang udah resign tadi Bu udah saya catat. Joshua tadi ada juga kan? Joshua tadi resign juga ya. Nanti berikutnya yang lain, ya oke. Ya Joshua. Udah nampak Ibu. Ada kuning resignmu itu. Sama si Ya Bu, nama-namanya udah saya catat juga. Devi ya. Devi, oke nak. Devi cantik. Udah, oke ya. Sama satu lagi Alicia tadi udah tutup. Kalau udah siap presentasi Alicia, lower hand.